Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita melanjutkan kembali bacaan kita pada beberapa pertemuan lalu. Betapa kita banyak terkecoh, terlalu berorientasi kepada faktor-faktor eksterior, aspek-aspek luaran badan kita, keinginan kita, tapi sedikit sekali memperhatikan aspek interior atau aspek-aspek kebatinan kita. Saya ingin mengingatkan sejak dini Bapak Ibu bahwa sekaya apapun, setinggi apapun pangkat dan sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak berani masuk untuk melakukan pendalaman terhadap dirinya sendiri, suasana kebatinannya sendiri, maka itu nanti akan hambar. Apa yang dimaksud hambar, Bapak Ibu? Memang memiliki semuanya tapi tidak memberikan kepuasan. Kepuasannya hanya sesaat. Kita sering melihat orang, atau mungkin kita juga yang hadir pada kesempatan ini, mohon maaf, orang lain kagum terhadap diri kita. Alhamdulillah, jabatannya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya saleh dan salehah, ya. Kemudian juga rajin dan taat beribadah. Orang semuanya takjub, alangkah hebatnya beliau. Tapi tidak tahunya yang bersangkutan itu sendiri itu juga merasa resah. Kalian terkecoh, kalian menganggap aku itu sebagai orang yang perfect, yang orang efektif. Kalian tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku mencari sesuatu yang bukan yang saya temukan sekarang ini. Aku mendambakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Kalian bisa memuji aku, tetapi sesungguhnya aku tidak seperti yang kalian bayangkan. Itu bukan tidak bersyukur, dia syukur, tetapi dia ingin menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah dia temukan. Orang-orang yang bertanya seperti ini, Bapak Ibu, itu berarti sudah mulai masuk ke tingkat kesadaran lebih mendalam. Sama juga dengan ibu-ibu. Kurang apa? Suaminya sangat terkenal, suaminya sangat setia, ya. Pokoknya sepertinya tidak ada cacatnya. Tampan, jujur, pengabdian, turunannya bagus-bagus. Tapi yang bersangkutan itu juga merasa nggak puas. Kalian tidak tahu bahwa hati saya sedang resah. Ternyata ketampanan, kekayaan, dan kesetiaan itu juga belum ada artinya apa-apa, belum bisa memberikan kehangatan terhadap apa yang saya inginkan sesungguhnya. Kegelisahan-kegelisahan seperti ini itu bukan kegelisahan biasa, Bapak Ibu. Itu kegelisahan tingkat tinggi, jadi sudah masuk kepada high level kesengsaraan itu. Itu sudah mulai masuk ke jenjang-jenjang pencarian. Bersyukurlah orang yang sudah mulai tidak puas terhadap penampilan-penampilan fisiknya selama ini. Berarti orang itu sudah mulai masuk kepada proses pencarian diri yang sejati. Lama kelamaan akhirnya dia
mencoba memutuskan, barangkali saya perlu berubah. Larilah, pergilah dia ke masjid, datang ke pengajian yang satu. Bukan ini yang saya butuhkan. Aku sudah tahu kok dengan apa yang diceramahkan Pak Ustadz ini. Dia ke toko buku, banyak, dia boyong buku, banyak sekali buku dibeli, sampai begitu banyaknya dia bingung mau baca yang mana. Dan dia baca judulnya dan komposisi babnya juga belum menemukan apa yang mereka cari. Lalu dia pergi ke perpustakaan, kampus-kampus, barangkali ada sesuatu yang buku yang tidak dijual di toko buku, dia juga tidak menemukan. Ya Allah, hamba-Mu sampai kapan harus penasaran seperti ini? Lama kelamaan dia bangun tafakkur sendirian di tengah malam buta, jam 2 malam. Lalu disitulah dia merenung. Tiba-tiba dia merasakan satu perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sekonyong-konyong menyaksikan sebuah cahaya malam yang sangat indah, yang sangat bening, antara tidur dan tidak tidur dalam duduknya di atas sajadah. Maka sepertinya dia mendapatkan bisikan sebetulnya. Dia tidak bisa bayangkan seperti apa pemandangan itu. Nah, inilah caranya Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihani. Tapi Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang bisa mencari di atas ambang kesadaran normalnya, itu sangat terbatas. Pada umumnya orang itu terkecoh, disangkanya apa yang dia sampaikan, apa yang dia rasakan selama ini, itulah yang terbaiknya. Padahal sesungguhnya di atas langit masih banyak langit. Selama ini kita terlalu banyak memanjakan aspek eksterior kita, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Seluruh keinginan dan seleranya itu dipenuhi. Tapi ternyata itu bukan seperti tadi, tidak membahagiakan. Istrinya yang cantik masih suka marah-marah. Suaminya yang ganteng itu juga masih pulang ke rumah orang tuanya. Apaan yang dicari? Orang lain sangat bersyukur, dia seperti tidak bersyukur. Jadi ini bukti bahwa kepuasan biologis, kepuasan eksterior itu tidak akan pernah mengobati kedahagaan batin, Bapak Ibu. Kehausan batin itu yang perlu diobati dengan cara lain, tidak dengan minuman yang paling mahal sekalipun. Seperti yang pernah kita sampaikan, mungkin kenyamanan bisa kita beli di hotel bintang 5, kelezatan bisa kita beli di restoran bintang 5, tapi ketenangan tidak ada dijual di mana-mana. Ketenangan itu hibah, given, acquired dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ingin mencicipi indahnya ketenangan, masuklah ke dalam dirinya sendiri, maka ketenangan itu di situ adanya. Lama kelamaan kita mengatakan, ya Allah, inilah yang selama ini saya cari. Ya, ada orang atau ada ustadz sangat sederhana, tiba-tiba dialah yang memberikan kesan. Guru saya yang selama ini profesor, sangat terkenal, tapi ternyata nggak bisa memberikan apapun, membosankan bahkan. Ustadz inilah yang bisa meneteskan air mata saya, karena dia memperkenalkan sesuatu yang menyentuh batin saya. Tidak mustahil kita akan merasakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan karena ustadz itu yang hebat, bukan karena profesor itu yang nggak hebat. Memang hidayah atau karunia Allah itu
tidak muncul pada saat itu dan munculnya pada saat yang kecil. Hidayah itu tidak mesti harus dipicu oleh perbuatan yang besar. Boleh jadi hidayah itu muncul dipicu oleh pengorbanan kecil. Tidak mesti harus menyumbang miliar-miliaran rupiah untuk mendapatkan hidayah ketenangan batin. Jangan memandang enteng uang recehan, tapi itu bisa nanti menimbulkan kehangatan dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ukuran kecil dan besar di mata Allah tidak seperti besar kecil di mata kita. Boleh jadi ada yang sumbangannya sampai miliaran, 1 miliar, 2 miliar, ya, tetapi targetnya ya ingin dipilih pada pemilu kada. Wah, 2 miliar tuh, pakai kamera segala macam. Tapi ada orang yang hanya menyumbang 2.000 rupiah di kota amal yang lewat di depannya, tapi dia nggak pernah mikir. Jangan memandang enteng 2.000 rupiah, asal itu dikerjakan dengan lillahi ta'ala, itu lebih besar nilainya ketimbang 2 miliar, tapi ada maunya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jangan memandang enteng dosa-dosa kecil, boleh jadi besar di mata Allah, dan jangan juga memandang enteng amal-amal kecil, boleh jadi itu besar nilainya di mata Allah. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya supaya stabil kehidupan kita, seimbangkanlah antara kebutuhan-kebutuhan eksterior dan kebutuhan interior. Malah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, terutama mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, ya, bukan berarti yang tidak pensiun tidak penting. Mari kita mulai fokus untuk memperhatikan pencarian jati diri kita sendiri. Larilah ke dalam, tidak perlu habiskan waktunya di luar. Ada orang Bapak Ibu sudah 10 tahun pensiun, itu bukannya mau istirahat di rumah, tapi keluar pagi-pagi pulang tengah malam dengan berbagai dalih alasan. Rupanya anak-anak kalau tidak hadir mereka tidak fokus. Saya sebetulnya mau istirahat, tapi anak-anak itu nggak mau, harus saya sendiri, ya. Jadi memang semakin gampang cari uang itu kalau orang itu sudah pensiun. Kenapa? Karena yang gantikan jadi pejabat itu bekas anak buahnya. Apapun permintaannya gampang kok itu. Kalau perlu tinggal nelpon, datang sendiri. Jadi godaan orang-orang yang lanjut usia itu lebih besar Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu dipenuhi semuanya, nggak ada waktu kita untuk mencari Tuhan, habis waktu itu mencari uang. Pagi-pagi sudah jalan, rapat sampai jam 11 malam, 3 kali rapatnya semalam. Usianya itu sudah di atas 60 tahun, di atas 70 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sebentar kita akan lanjutkan setelah mendengarkan suara azan. Mohon tinggal sejenak Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada kiat-kiat interiorisasi ini. Mudah-mudahan kiat ini nanti mampu merubah kondisi batin kita sekarang ini. Kita dengarkan suara azan sejenak. Baik Bapak Ibu sekalian, ada kiat-kiat untuk membangkitkan atau menyadarkan suasana kebatinan kita. Yang pertama, awalilah pencarian dunianya dengan niat ibadah dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ini sangat penting. Innamal a'malu binniyati. Kalau niat kita luhur Bapak Ibu, tidak akan pernah kita kecewa. Mau kalah, mau menang dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan apapun juga,
Kalau niat kita itu luhur mencari ridhanya Allah, tidak akan pernah sakit hati. Kita sudah berusaha tetapi hasilnya lain, itu pasti Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Kita sudah berkeringat sedemikian rupa berusaha, tapi juga tidak bisa datang rezeki itu. Itulah garis tangan yang kita terima. Itulah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Hari itu memang belum, tetapi mungkin besok akan muncul rahasianya. Jadi kalau kita sudah mulai pasrah kepada Allah dengan niat yang tulus, insya Allah apapun yang kita akan peroleh, itulah yang akan menenangkan diri kita. Tanda-tanda orang yang tidak luhur niatnya, suka kecewa. Kalau gagal kecewa, itu pasti niatnya tidak mendarat di dalam batinnya. Kalau niat itu kuat dan kokoh dan itu luhur, tidak mungkin akan mengecewakan yang punya niat itu sendiri. Itulah pilihan Tuhan. Kita percaya takdir. Yang kedua, setelah niat kita bagus, ingat bahwa pemilik dunia sesungguhnya adalah Allah. Kita itu pemilik kamuflase. Apa itu kamuflase? Pemilik palsu. Ya. Malik Yaumiddin, yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatul Malik, pemilik yang sejati itu ialah Allah. Kita itu pemilik palsu. Rumah yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita, cuma numpang mengklaim itu milik kita, tapi semuanya itu milik Allah. Bahkan diri kita pun juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menganggap bahwa pemilik sejati ialah Allah, pada saat kehilangan handphonenya, pada saat kehilangan mobilnya, pada saat ia dipecat dari jabatannya, pada saat ia kematian sekalipun, maka dia tidak akan pernah terpukul olehnya. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita harus memikir sesuatu yang menjadi takdir kita sendiri? Bukankah itu ketentuannya Allah untuk kita, yang terbaik untuk kita? Itu. Yang ketiga, jangan lupa bahwa sekecil apapun rezeki yang Allah berikan, pasti di situ ada titipannya untuk orang lain. Rezeki tidak hanya dalam bentuk harta, uang, properti. Alhamdulillah, setelah kita melakukan general check up, ya, semua negatif. Itu pertanda alhamdulillah Allah menganugerahkan rezeki dalam bentuk kesehatan. Kita bisa makan enak tanpa harus ada pembatasan. Merdeka kita di situ. Bandingkan dengan kalau orang general check up itu positif. Semua ada di situ. Bahkan yang positif itu adalah yang fatal. LDL, asam urat, darah, gula dan seterusnya. Itu pencekal umur panjang semua itu. Nah, kalau kita dianugerahkan oleh Allah dalam bentuk general check up yang positif, jangan pernah lupa bahwa itu juga adalah rezeki. Syukuri dengan cara kita masing-masing. Aku sehat, maka aku harus bangun tengah malam, pergi ke masjid. Syukuri, aku harus melakukan pertolongan terhadap orang yang dhaif. Ini dia. Dan jangan lupa juga, sekecil apapun gaji yang kita miliki, niatkan di situ ada 2,5% minimum hak orang lain yang harus saya salurkan. Memang kalau kita konsisten terhadap hukum-hukum zakat, Bapak Ibu,
yang bisa dizakati itu adalah yang ada nisabnya itu kan, dan mencapai haulnya. Tapi bagi orang yang ringan, orang yang longgar batinnya, dia tanpa harus menunggu haulnya, tanpa harus menunggu nisabnya, pokoknya sebanyak apapun dan sesedikit apapun rezeki yang Allah dapat, maka dia langsung memberikan haknya orang lain. Tidak pernah bermalam hak orang lain di rumahnya. Begitu hari ini datang, langsung telepon, langsung transfer, Pak pengurus yayasan panti asuhan, alhamdulillah tadi siang dapat rezeki sedikit, itu saya sudah transfer. Sebelum diserahkan kepada istrinya, maka sudah terlebih dahulu diserahkan kepada yang berhak. Dia tidak ingin haknya orang lain bermalam di lemarinya, dan nanti itu lama kelamaan dia lupa, atau memang sengaja nanti agar dia tidak ingat, atau keluarnya sulit. Karena mohon maaf, kalau uang atau amplop itu diserahkan kepada istri, apapun alasannya itu susah keluar. Ini bukan pengalaman Bapak. Tapi jangan disalahkan, ya. Memang istri harus seperti itu, bukan cuma istrinya Bapak yang seperti itu. 99,9% istri seperti itu. Tapi jangan lupa itu bukan untuk dirinya sendiri loh Bapak. Ya, anaknya, bahkan juga cucunya, itu juga saving. Kadang-kadang saving nggak diberitahu kita kan. Tiba-tiba kita sakit, loh. Ambil uang dari mana, Mak? Iya Pak, saya saving. Pintar tuh. Coba kalau kita semua yang simpan, nggak ingat anak itu. Yang penting anak urusan lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum segalanya tersalurkan kemana-mana, lebih baik itu keluarkan dulu haknya Allah di situ itu. Hak Allah diberikan kepada fakir miskin yang diperintahkannya. Dan yang keempat, ini yang penting, lihatlah dunia ini dengan dua mata, yaitu mata lahiriah atau ain, dan mata batin atau basirah. Panjang penjelasannya, ini saya akan jelaskan dalam waktu singkat ini. Apa yang dimaksud dengan pandanglah dunia ini dengan mata lahiriah? Itu selera rendah. Begitu kita melihat orang pakai mobil, wah ini mobil baru ya, pas memang waktunya sudah mengganti mobil saya. Telepon, kan kelasnya mobil itu kan hampir sama harganya tuh. Berapa cc-nya, merek-merek beda sedikit tapi harganya juga hampir sama, kecuali kalau merek eksklusif itu ya lain. Nah, setiap kali ada sesuatu yang dilihatnya itu langsung terbius, terangsang, terpengaruh untuk memilikinya, itu pertanda yang aktif dalam diri orang itu adalah mata lahiriah. Tetapi pandanglah dunia ini juga dengan mata batin atau basirah. Ya. Gunakan referensi interior kita. Contohnya, ya, kita jalan-jalan, di tengah jalan kita melihat, wah ini ada mobil bagus, boleh juga nih. Memang uang ada di deposito, ada uang, gak ada masalah kalau harga-harga di bawah 1 miliar, itu kecil mah itu bagi mereka-mereka yang punya saving di atas 10 miliar kan, udah. Tapi mata batinnya mengatakan, untuk apa? Garasinya kan cuma segitu. Ya. Bukankah tetangga-tetangganya itu semakin menderita? Apakah bijaksana tetangga semua kanan kiri, muka belakang semakin menderita, tapi kita juga semakin mendemonstrasikan kelebihan? Enggak pantas. Ya. Apa kata orang sejawat
Setiap bulan ganti mobil, ganti perabotan, fitnah bisa muncul. Mata batin mengatakan, janganlah, ini kan juga berkah, memang tidak bermerek, tapi sangat setia mengantarkan ke Masjid Sunda Kelapa. Belum tentu nanti ganti merek yang mewah, mungkin tidak mengantarkan ke Sunda Kelapa, tapi mengantarkan ke sana, Tamrin, Sudirman, Puncak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pandanglah dengan kacamata batin. Lebih jauh pandangan mata batin itu mengingatkan kita. Mata lahiriah, aduh indahnya pohon ini. Tapi kalau mata batinnya melihat pohon ini bukan sekedar pohon, tapi ini dengan tegar melambangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandangan mata batin menyaksikan segala sesuatu itu indah, bukan cuma yang mahal itu indah. Kalau pandangan mata batin yang melihat sesuatu, semua indah dan semuanya mahal. Tapi kalau pandangan ain, pandangan lahiriah melihat, ini sudah ketinggalan zaman. Ya, handphone sudah perlu diganti ini. Sekarang ada kecenderungan harta benda yang paling cepat diganti itu handphone. Ada seri baru ganti, seri baru ganti, aplikasinya beda sedikit, laptop ganti, di atasnya sedikit itu mobil, lebih di atas sedikit apartemen, ada apartemennya, ada lagi apartemen dengan promosi, ambil lagi, akhirnya bujukan ini investasi apa? Apartemen sekarang properti kan sudah lesu, akhirnya habis uang untuk membayar service charge-nya itu. Tidak sedikit itu, 2 juta per kamar di apartemen A, B, C, D di sudut kota, itu habis uangnya untuk service charge. Belum lagi NJOP sekarang makin menggila, apalagi di Jabotabek ini kan. Jadi rumah sendiri seperti ngontrak rumah. Kenapa? Karena seenak-enaknya pemerintah kita itu menaikkan NJOP, pajak otomatis naik lagi mengikuti NJOP kan. Sementara pendapatan kita cenderung makin kecil. Nah ini karena andalan pemerintah kita kan memang yang paling sekarang ini adalah pajak. Kalau pajaknya itu mabuk, maka APBN kita juga mabuk gitu. Akibatnya semuanya mau kena pajak. Jadi kita itu juga kadang-kadang, ya ini bukan memprovokasi, tapi ini fakta. Semua harta benda kita kan perolehannya pernah dipajak itu. Pegawai negeri maupun pegawai swasta itu dipajak itu. Ada hasil ngumpul-ngumpul uang yang sudah bersih pajaknya itu, akhirnya kita beli rumah, dipajak lagi. Sudah dipajak rumah setiap tahun, ada tax amnesty, kekayaan lagi. Jadi ganti judul, ganti jenis pajak. Jadi satu benda yang sama dipajak sampai 2, 3, 4 kali. Mudah-mudahan itu bernilai sedekah. Ya, itu juga untuk menghidupi masyarakat kita kok. Belum lagi zakat. Jadi menjadi orang Indonesia itu harus berlapis-lapis, bayar macam-macam. Ya, mudah-mudahan sekali lagi diniatkan Bapak Ibu, tax amnesty itu adalah pengeluaran kita lillahi ta'ala. Terserah orang pajak mau menyerahkan ke mana, yang penting niat kita, udahlah kita ingin hidup tenang, dan kita juga tidak bangkrut dengan bayar tax amnesty itu misalnya ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan poin di sini, kita itu jangan hanya membawa mata lahiriah, bawa juga mata batinnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Mata lahiriah itu selalu berselera rendah. Apa yang dimaksud selera rendah?
untuk kepuasan eksterior. Ada bahkan sampai kepada ibadah pun juga. Mohon maaf Bapak Ibu, sebagian kita itu juga masih berselera rendah di dalam beribadah. Untuk apa beribadah segala macam? Untuk dapat satu kapling surga. 60-70 tahun hidupnya, masa cuma mencita-citakan satu kapling surga? Ya, ini kok kenapa cita-citanya semuanya orang surga? Kita bukan anti surga. Jangan-jangan sebagai mubalik kita itu kayak agen properti surga gitu kan. Ada yang lebih mahal, lebih berharga daripada surga Bapak Ibu sekalian. Ambil itu surga, kata Rabi'ah Adawiyah. Jadi selera kita itu pun juga ikut-ikutan berselera rendah di dalam mencita-citakan akhirat, kasih surga. Padahal bagi orang yang tahu makrifah, tahu Allah, surga itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan dalam Quran, puncak segala puncak kebahagiaan di surga manakala sewaktu-waktu diperlihatkan wajah Tuhan. Masya Allah. Secara temporer diperlihatkan wajah Tuhan, waduh itu puncak kesenangannya orang surga. Tapi kalau orang dalam genggaman Tuhan setiap hari, setiap malam, masih perlu nggak surga itu? Enggak. Jadi jangan kita berselera rendah, ikut-ikutan di dunia. Apa cita-citamu? Aku ingin punya rumah di Jakarta. Terus sawat kalau punya rumah, ya enak tidur. Emang hidup ini untuk tidur, bersenang-senang sesaat. Nanti kalau masuk surga, iya pokoknya mau makan, mau minum, enak, ada kendaraan. Tidak pernah membayangkan bahwa kenikmatan yang paling puncak itu manakala hamba dengan Tuhannya itu menyatu, mendekat. Jadi lupakanlah kebahagiaan surgawi itu. Ya. Yang paling penting untuk kita cita-citakan sebetulnya itu adalah at-taqarrub ilaihi, kedekatan diri dengannya. Dan itu membawa dampak yang lebih positif Bapak Ibu. Apa kata Bung Karno? Cita-citakanlah memetik bulan, memetik bintang. Bintang kan lebih tinggi daripada bulan kan. Kalau target kita itu adalah bintang, maka minimum dapat bulan. Kalau cita-citanya untuk memetik bulan, nggak pernah dapat bulan itu sendiri. Kalau kita targetnya 5, cita-citakan 10, maka itu pasti yang 5 itu dapat. Kalau surga itu urutan berapa? Tapi urutan yang paling tinggi itu ialah bermuajahah atau menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang Bapak Ibu sekalian mendapatkan karunia-Nya, sebetulnya orang itu dia sudah mampu merasakan prolognya surga di dunia. Apa maksudnya prolog surga? Dia sudah mampu merasakan hawa-hawa surga di dunia. Belum waktunya masuk surga, sudah surga duluan. Contohnya apa? Problemnya berat, tapi merasakan kecil ringan problem itu. Penyakitnya besar, ya, parah, tapi dia rasakan penyakit itu kecil. Memperkecil masalah yang besar itu prolog surga, tetapi membesar-besarkan masalah kecil itu prolognya neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyiasati perasaan kita sendiri. Ya. Kita didolimi oleh atasan kita, tersenyumlah di situ. Bapak, saya tidak akan protes, meskipun itu adalah hak saya. Ya. Tapi saya akan menjadikan ini sebagai sedekah dan pembelajaran buat aku. Inilah caramu ya Allah menguji hambamu.
bosku mendalimi aku, ini ujian berat buat aku. Tapi saya sadar tidak mungkin ada kenaikan kelas tanpa ujian, dan ini adalah ujian bagiku. Semoga besok aku akan naik kelas. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sampai rumus batin kita seperti ini, maka itu prolog surga. Keajaiban akan muncul, ternyata bos kita itu nanti satu saat akan menjadi anak buah kita. Banyak contoh seperti itu. Ketika ia diajar, dosennya dosen killer, bukan main. Tapi satu saat sang murid ini, sang mahasiswa ini, gilirannya dia mengajar dosennya di program S3. Apakah harus ada balas dendam? Tersiot-siot tidak bisa diluluskan ketika S1. Nah, giliran dosennya itu diajar di S3, maka dia nggak akan pernah membalas. Saya akan merasakan di sini kesempatan membalas dendam, tapi saya maafkan. Inilah prolog surga. Jadi tanda-tanda surga itu adalah ketika kita mengecilkan yang besar suatu persoalan, dan tanda-tanda neraka itu membesarkan persoalan kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, latihanlah untuk merasakan perasaan seperti ini. Yang kelima, hindari objek-objek haram dan syubhat. Kalau orang sudah langganan dengan yang syubhat, lama kelamaan haram pun biasa. Apalagi kalau langganan haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya mampu dibersihkan oleh api neraka. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia habiskan lemak haram itu di badannya itu dengan cara mengutus penyakit. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berobat di Singapura, berobat kemana-mana nggak mau sembuh-sembuh, kembalikan kepada Allah. Terima kasih ya Allah atas penyakit ini. Inilah caranya engkau untuk melunasi aku. Inilah caranya engkau untuk memaafkan aku. Daripada aku dibakar nanti di neraka bertahun-tahun, lebih baik aku menanggung akibatnya seperti ini. Itu kesimpulannya seorang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kena musibah, alhamdulillah, inilah cara engkau ya Allah untuk mengikis dosa-dosa masa lampau. Difitnah oleh orang, alhamdulillah, ini artinya engkau akan menghibahkan aku pahalanya orang yang memfitnah saya, sehingga tidak ada waktu yang cukup panjang untuk membuat amal kebajikan, tapi aku nanti akan kaya raya, karena orang yang memfitnah saya itu adalah tukang amal. Jadi tidak ada musibah jika orang menggunakan kacamata batin. Tapi kalau hanya menggunakan kacamata lahiriah, musibah itu adalah musibah, nikmat adalah nikmat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mencoba memaralelkan antara mata lahiriah dan mata batin. Yang keenam, hindari cara-cara yang zalim dan unsur penipuan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah tasawuf ini, itu ada jeweran Tuhan tuh, spontan tuh. Mungkin nilai yang kita ambil itu tidak seberapa. Taruhlah misalnya 500.000 rupiah di amplopin, ya tanda tangan, oke, itu fiktif tuh. Tiba-tiba dapat telepon dari anaknya, Pak, kami berurusan dengan polisi. Kenapa? Nabrak mobilnya orang, habis berapa? 15 juta. 500.000, kosnya 15 juta. Seandainya dia tidak menerima uang itu, tidak nabrak itu, caranya Tuhan mengatur segalanya. Ya. Dapat sedikit, tiba-tiba keracunan, masuk dia penambah di rumah sakit, itu habis sekian banyak. Seringkali orang yang dekat dengan Tuhan
langsung dicuci cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mencoba menjauhi yang haram, jangan melakukan pelanggaran, sebab kalau kekasih Tuhan melakukan pelanggaran biasanya langsung dijewer. Tapi kalau orang ya memang sudah berjauhan dengan Tuhan, udahlah, nggak ada urusan, jangan dibalas di dunia, toh nanti kan dibalas di neraka. Nah itu kan ada hadisnya, tanda-tanda jika Tuhan tidak menyenangi seorang hamba, dia akan menunda penyiksaannya nanti di neraka. Tapi tanda-tanda jika Tuhan mencintai hambanya, dia akan melunasinya di dunia supaya nanti akhiratnya lunas. Caranya seperti apa? Kena musibah. Jadi kalau orang menggunakan kacamata batin, tidak ada negatif turun dari Allah, semuanya positif. Jadi mulai sekarang kita jangan pernah menggerutu dengan musibah, tapi kalau perlu mari kita mensyukuri musibah itu. Orang yang mensyukuri musibah namanya syakur, tapi orang yang mensyukuri nikmat Allah namanya syukur. Naiklah dari syukur menjadi syakur. Yang kedelapan, pencarian dunia tidak menghijab akhiratnya. Jangan sampai kita habis waktu mencari duniawi kita, tetapi itu tertutup mata batin kita untuk mengingat akhirat. Seperti tadi yang saya contohkan, cari uang siang dan malam, akhirnya nggak pernah sholat, nauzubillah. Bapak sudah pensiunnya sekian lama, kok kenapa belum pernah tersentuh air wudhu? Ada tuh Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman Bapak lah, sudah pensiun kayak gitu, tapi nggak mau sujud, tidur. Bagaimana mungkin bisa menegur cucunya nggak salat subuh kalau kakeknya sendiri, eyangnya sendiri itu bangunnya jam 7? Nggak mungkin bisa menegur anaknya, kamu jangan merokok, sementara dia mengepul. Iya. Bagaimana seorang bisa menegur anaknya, cucunya, nak pakai tutup aurat lah, sementara dia setiap hari pakai celana pendek? Ya Allah. Itu ada gaya bapak-bapak kita tuh, borjus itu, nggak mau kalah dengan cucunya tuh, pakai celana pendek. Celana pendek itu kan buka aurat, itu namanya nggak muruah. Kalau anak muda seperti itu mungkin memang ya masih muda lah. Tapi kalau kakeknya yang masih pakai celana pendek, mau memamerkan apa? Memamerkan keriput betis, tulang belulang. Kenapa nggak pakai sarung? Kenapa nggak pakai celana panjang? Begitu ada Quran baca, kan nggak lucu tuh kalau misalnya pakai celana pendek, ada Quran mau ngaji, ada undangan dia pakai celana pendek, orang ngaji yasinan di situ, duduk sila di situ baca surah yasin, kelihatan lututnya. Bapak mau kemana sih Bapak? Sama juga dengan ibu-ibu, mohon maaf, mungkin juga ada teman ibu-ibu juga nggak mau kalah dengan cucunya tuh. Wah, lagi tren baju you can see itu ya, dia juga mau pakai itu. Sudah operasi plastik berkali-kali tapi tetap mencong itu kan. Kenapa Bapak Ibu mau melanggar itu? Kan operasi plastik itu, umur 60 tahun masih mau ketat. Gimana? Kenapa nggak mencari aku akan menjadi saingan bidadari nanti di surga? Tapi kalau begitu nggak mungkin. Nah, justru orang yang berambisi menjadi cantik di usia tua itu malah justru semakin rusak. Ya. Yang paling penting itu kan inner beauty-nya itu harus dipelihara. Ada orang keriput tetapi idenya cemerlang, seger, itu lebih berharga. Subhanallah. Yang kesembilan, adakan muhasabah diri sendiri di sela-sela pencarian dunianya sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu, duhur asar itu di kantor itu mestinya kita serius salatnya. Hanya 2 salat di siang hari, duhur asar. Sedapat mungkin, karena ini hanya 2 kali salat. Kalau malam itu kan banyak waktunya, ada maghrib, ada isya, ada tarwih,
kalau Ramadan ya, ada salat lail, ada salat tahajud, ada salat witir, sunat fajar, subuh dan sebagainya, banyak. Tapi kalau siang hanya duhur asar, karena hanya 2 salat duhur asar, sempurnakanlah salat asar dan duhurnya itu. Jangan salat di atas tumpukan map, digeser-geser, ditendang tuh, geser pakai kaki mapnya, Allahu Akbar ya, asyhadu la ilaha illallah, nunjuk, oh itu pekerjaan saya masih ada tuh, berat itu. Justru kita harus masuk ke musalla Bapak Ibu, masuk ke musalla Bapak. Wah, pokoknya kita mau musalla besok di basement itu, di situ kita salat sunat, baru tafakur, habis itu baru makan. Cuma 2 kali salat di siang hari, itu pun juga pendek sekali, berarti nggak seimbang. Ibadah malam itu mungkin panjang, ibadah siangnya itu sedikit. Nah, yang ke-10, jangan bakhil, jangan pelit, kikir. Masya Allah, nggak dikasih marahin lagi kan. Tukang minta-minta itu datang lagi, lu lagi. Ya, sejak kemarin saya datang tapi nggak pernah dikasih Pak. Iya. Udah nggak mau ngasih, jangan marah-marahi orang. Kalau dia orang kaya nggak bakalan bisa tukang minta-minta seperti itu. Meskipun juga ada orang kaya yang minta, tapi urusannya dengan Allah lah itu. Yang ke-11, hindari sikap takbur dan ujub. Ini juga penyakit modern ini. Ujub. Apa itu ujub? Takjub pada dirinya sendiri. Takbur bukan main dia. Enggak boleh ada orang lebih hebat dari dirinya sendiri. Ya. Yang ke-12, jangan menimbun barang-barang. Saya ingatkan, termasuk juga jangan penuhi gudang di rumah. Ya. Kalau perlu gudang di rumah, kalau mau membuat rumah Bapak Ibu sekalian, kan kita kan suka membangun rumah itu ini untuk gudang. Bisa nggak kita membuat konstruksi rumah tidak ada untuk gudang? Semakin besar gudang itu, maka semakin menangis isi gudang itu. Kenapa engkau akan memenjarakan aku di gudang, sementara banyak orang yang butuh aku? Coba pakaian dinasnya berlapis-lapis, berlusin-lusin di situ, jasnya itu puluhan, padahal usianya sudah pensiun. Mau pakai jas kemana? 1 jas sudah cukup, nggak pernah dipakai setahun, masa masih disimpan 7 jas? Ya, sekian pakaian safari, kenapa nggak kasih orang? Ya, peralatan golfnya itu sudah nggak pernah mau main golf lagi, kenapa dikoleksi, taruh di gudang? Sepeda itu kalau dikasih orang lain senang tuh. Pemulung itu kan, kita kan kebiasaannya memberikan kepada mereka sesuatu yang tidak ada gunanya. Mampu nggak kita merubah? Justru pemulung itu memerlukan sesuatu yang ada nilainya, itu lebih besar pahalanya. Kita selama masih bernilai jangan dikasih. Justru yang bernilai itu yang perlu dikasih untuk mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau masih banyak isi gudang, itu pertanda kita pelit. Jadi mulai besok, pokoknya bongkar semua isi gudang, entah koper tua, apa isinya, kasih dengan, taruh aja di depan situ, pasti gembira tuh. Anak cucu pemulung itu nanti akan gembira. Wah, alhamdulillah, ini bisa bernapas 1 bulan ini. Ternyata kecil artinya buat kita hanya isi gudang, tapi itu bisa memberikan kemewahan terhadap pemulung. Ya Allah. Jadi semua yang sudah bekas-bekas itu, udahlah nggak usah memberat-beratin rumah. Cukup rumah itu banyak kamarnya dan tidak pernah dihuni, itu pun juga nanti akan dihuni setan loh Bapak Ibu. Coba lihat, kalau ada kamar yang sudah berbulan-bulan nggak pernah dihuni orang, itu sarang jin, sarang hantu di situ. Ya.
Dan rumah mewah itu cenderung dipakai oleh satu generasi, karena anaknya kan sudah banyak, nggak mungkin ngumpul semua di situ. Jadi kalau bikin rumah juga jangan terlalu besar. Siapa yang mau pakai? Anaknya nanti kalau sudah gede itu pergi sekolah luar negeri, sudah kawin juga tentu mau punya rumah sendiri dan seterusnya. Kita lihat di rumah-rumah mewah, Pondok Indah di mana tuh dijual. Kenapa dijual? Anaknya 5 atau 4, dianya juga sudah meninggal. Siapa mau pakai rumah itu? Pajaknya sekian, ya. Ongkos sampahnya saja berapa? 1 bulan gaji pegawai negeri kan. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikirlah akhirat kita. Dan kemudian hindari keuntungan yang berlipat-lipat yang merugikan orang lain. Mentang-mentang dia ahli dagang, ya hati-hati para ekonom nih, cari untungnya jangan berlipat ganda. Itu juga sama dengan riba loh. Jadi bukan cuma minjam uang ada ribanya, rentenirnya itu. Jual beli pun, tapi kalau itu untungnya berlipat-lipat ganda, itu juga sama dengan riba. Ya, dia beli di Tanah Abang 1 kodi baju kaos misalnya, itu harganya di situ hanya berapa, misalnya 100.000. Kemudian dibawa ke Papua itu 1.200.000. Berapa lipat itu? Ya terpaksa orang beli di situ, karena kan daripada ke Jakarta kan mahal. Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Korma dijual di Syam, di apa itu, di Syam apa sekarang, Syria, ya. Kok murah? Saudagar yang lain jual mahal, Nabi enggak. Tidak bijaksana kita jual mahal di tengah orang yang butuh. Kita sudah untung kalau 30%, jangan untung 300%. Nabi subhanallah, itu contoh yang paling bagus. Nah ini kita disarankan jangan sampai seperti itu. Hindari kebohongan dan kemunafikan. Ini gak ada untungnya Pak, betul, ini jual rugi ini saya, padahal mana mungkin ada jual rugi. Ini warga Tanah Abang di sini banyak nih. Tapi saya percaya jemaah kita, ya, yang mencerahkan Tanah Abang itu Masjid Sunda Kelapa. Ya, alhamdulillah. Hindari unsur penipuan lah. Penipuan itu kan kita yang paling tahu apa itu penipuan. Ya. Dan yang terakhir adalah senantiasa mengingat kematian. Bapak Ibu mau kemana? Fa'ina tadhabun. Sekarang gampang sekali orang mati kan Bapak. Gampang sekali. Keracunan, ditembak, diteror, kebakaran, gempa bumi, banjir. Gampang sekali orang. Nggak ada apa-apanya kok, tiba-tiba jalan itu longsor. Dia tenang-tenang aja, tiba-tiba tronton itu nabrak pagar jembatan, anjlok. Orang yang sedang minum kopi dengan keluarganya itu mati seketika di tempat. Nggak pernah bayangkan kok kita masih seperti ini. Jadi kita pun juga di sini siap-siap untuk dipanggil Allah. Seandainya kita juga dipercepat, maka apa yang kita akan bawa di akhirat? Maka kesempatan ini saya ingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita hati-hati menjalani kehidupan ini. Kalau ada tanahnya di kampung, jangan dibiarkan terlantar seperti itu. Lebih baik eksekusi cepat, wakaf atau dijual atau bangun. Waktu berjalan terus Bapak Ibu sekalian. Alangkah miskinnya orang itu kalau enggak meninggalkan tanah wakaf atau harta wakaf. Berwakaflah walaupun selembar genteng. Berwakaflah walaupun 1 biji batu merah. Bangun masjid itu dapat kapling surga itu. Berwakaflah walaupun 1 lembar tegel. Tidak mesti harus tanah, tidak mesti harus masjid. Berwakaflah walaupun 1 mushaf Al-Quran. Tadi indah sekali, banyak orang bawa buka puasa kan Bapak Ibu. Ada yang bawa sekian. Ya Allah, kita iri. Mungkin yang nyumbang tadi itu orangnya tidak terlalu kaya juga,
tapi rutin tuh namanya sering muncul, itu berkah rezekinya itu. Sebaliknya mungkin ada orang yang bukan main konglomerat lah, tapi nggak pernah kedengaran, walaupun dalam bentuk tanpa nama. Ya, perusahaan yang banyak gitu, nggak ada yang mengantar kita ke kuburan kan Bapak Ibu. Yang dimiliki itu apa yang masuk di celengan itu, apa yang jadi masjid, apa yang memberi buka puasa orang, bukan main Bapak Ibu. Senang sekali tadi yang puasa Senin Kamis dapat pembuka puasa di orang. Barang siapa yang memberikan buka puasa terhadap orang yang puasa, itu akan diberikan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Pahalanya puasa Senin Kamis itu berapa Bapak Ibu? Kalau kita nggak sanggup berpuasa, minimum kita berikan buka puasa. Kalau nggak bisa sepenuhnya 250, 300, sebatas kemampuan kita. Rutin setiap hari Kamis atau Senin, di sini kita 10 box. Apalagi para pendosa Bapak Ibu. Kalau ada yang berzina, pokoknya langganan 60 box setiap buka puasa. Nah, itu pencuci dosa itu. Nah, syukurlah kita Bapak Ibu ada Masjid Sunda Kelapa yang bisa memfasilitasi orang-orang yang berdosa untuk menutupi dosanya dengan kebajikan. Dan itu saran aukamakalan Nabi SAW, siapa yang orang yang berdosa besar, maka berikanlah fakir miskin, atau sama dengan fakir miskin yaitu buka puasa 60 box gitu kan. Jadi jangan juga kalau nanti di muka 60 box, wah ini pernah berdosa kemarin ini. Jangan. Ya, pokoknya kita husnudzanlah kepada orang. Mari kita berdoa malam Jumat ini Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan, mari kita bangun sholat tahajud dan mari kita perbanyak ibadah kita. Dan jangan sama sekali menjadwalkan mau berdosa besok. Ya, jangan menjadwalkan. Pokoknya coret semuanya, mau ke puncak kayak mau apa. Kalau sudah tahu di situ ada dosa, no way, tidak ada. Tapi jadwalkanlah kebajikan. Besok akan saya sempurnakan surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surah Tabarak, Al-Mulk. Nah, habis itu zikir. Itu insya Allah. Kalau setiap Jumat kita langganan seperti ini, maka Allah akan mencoret, menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa muda kita yang lalu. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.